Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, pada video kali ini kita akan membahas sebuah tenses, yaitu simple present atau kadang diucapkan dengan simple present tense. Bagaimana penggunaan fungsi dan juga rumus dari tenses tersebut? Mari segera kita mulai. Bahwa ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita, entah itu sehari-hari, dalam seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun setahun sekali, menjadi sesuatu yang misalnya bisa diungkapkan dengan always, dengan usually, often, dan sebagainya, artinya sering, itu kita bisa menggunakan rumus dari simple present. Seperti apa? Begini. Jadi simple present itu secara fungsi bisa untuk mengungkapkan dua hal. Biasanya orang menyebutnya dengan istilah general truth atau biasa diungkapkan dengan kebenaran umum. Sesuatu yang jika kita ungkapkan khalayak ramai atau orang banyak tidak akan membantahnya lagi. Contoh yang biasanya sering dipakai adalah the sun rises in the east itu, atau mungkin the earth rotates around the sun dan sebagainya. Matahari berotasi mengitari bumi berotasi mengitari matahari. Itu general truth. Maka kita bisa menuliskan the earth, bumi, rotates around the sun. Bumi berotasi mengitari matahari. Kita menggunakan di sini, ini adalah subjek, ini kata kerja bentuk satu yang mendapat tambahan s kebetulan, rotates around the sun. Ini sebagai objek dari preposisi. Yang kedua, kita bisa menggunakan simple present untuk mengungkapkan habitual action. Biasanya istilahnya semacam itu. Habit, kebiasaan, action itu adalah tindakan, kebiasaan yang sudah menjadi tindakan sehari-hari. Saya makan nasi setiap hari, saya minum air setiap pagi, setiap malam, dan sebagainya. Saya tidur setiap hari. Itu bisa kita gunakan dengan kita tuliskan dengan menggunakan rumus dari simple present. Lalu bagaimana rumus simple present? Yang pertama, kita sedang membahas kalimat verbal. Nanti akan ada kalimat bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Bisa dimulai dari bentuk interrogatif ke negatif dan juga positif atau apapun. Yang jelas membahasnya bahasanya itu ada tiga. Misal, yang pertama untuk bentuk positif kita punya kalimat yang biasa kita lakukan setiap hari sebagai subjek I saja ya. I eat rice every day. Misalkan orang Indonesia atau orang Jawa biasanya cenderung makannya itu adalah nasi. Maksud saya orang Jawa atau mungkin saya sendiri merasa belum makan kalau belum mengonsumsi nasi. I eat rice. Ini merupakan rumus dari simple present, yaitu subjek ditambah eat kata kerja bentuk satu. Ini awalnya dari eat, bentuk duanya adalah at, bentuk tiganya eaten. Jadi kita memakai eat bentuk satu. Lalu rice di sini sebagai objek. Everyday adalah time signal atau keterangan waktu. Sudah. Tetapi ini berlaku rumus seperti ini, kata kerja bentuk satu tanpa tambahan apapun ini berlaku jika subjeknya adalah I, you, they, dan juga we. Tetapi ketika misalkan ini masih dalam satu ranah yang sama bentuk positif, misalkan subjeknya he, maka kalimatnya akan berubah menjadi he eats. Kata kerja itu mendapatkan, kata kerja bentuk satunya mendapatkan tambahan s. Oke, atau bisa juga saya tambahkan jika subjeknya she, he, she, atau mungkin it. He, she, it, itu nanti kata kerjanya akan mendapatkan s atau es. Kita menggunakan es jika misalkan kata kerjanya berakhiran dengan huruf ch. Watch, ss, contohnya seperti pass, lulus atau melewati itu. Bisa juga kiss, mencium, ss, ch, sh, mencuci, wash. Lalu ada x, contohnya fix, memperbaiki. Sehingga pada kata kerja yang demikian tambahannya adalah es, tidak hanya s. Selain itu silakan tambahi s. Misalkan binatang itu drinks, maka butuh tambahan s. Ini berlaku jika subjeknya he, she, it. Kalau I, lalu you, they, dan we,
maka tidak ada tambahan s atau es. Seperti itu. Jadi intinya simple present itu yang dipakai adalah kata kerja bentuk satu. Yang dipikirkan apa dalam bentuk positif? Apakah ditambah s atau es atau tidak? Kapan kita menambahkan? Jika subjeknya he, she, it, dan semua kata benda yang kategorinya kembali ke sini. Misalkan ada kalimat my father, ayah saya, berarti butuh tambahan s atau tidak kata kerjanya? Butuh, karena ayah saya itu sama seperti he. Begitu pula dengan my mother dan sebagainya. Oke. Misalkan ada dua orang, anggap saja misalkan dua orang yang bernama misalkan Ari and Ira. Ari and Ira. Kalau Ari saja sebenarnya he, Ira saja sebenarnya she. Tetapi kalau Ari and Ira dijadikan satu, maka kata gantinya menjadi they, disambungkan oleh n, sehingga nanti muncul kalimat yang tidak ada tambahan s pada kata kerja bentuk satu. Untuk positif bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk negatif. Untuk bentuk negatif, rumusnya adalah subjek ditambah dengan do atau does. Jadi akan nilai sesuai dengan subjeknya, apakah akan menggunakan do atau malah does. Bagaimana itu nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ditambah dengan not dan ditambah kata kerja bentuk satu. Ingat, kata kerja bentuk satu di sini sudah tidak lagi membutuhkan tambahan s atau tidak. Jadi yang di sini jelas tidak akan ditambah dengan s. Nanti interrogatif juga tidak. Maka kita bisa memasukkan rumus subjek do atau does. Kalau subjeknya I, ini mewakili kelompoknya I, you, they, we, pakai do. I do, you do, they do, we do. Tapi kalau sebaliknya he does, she does, dan juga it does. Ada dua pengelompokan. I do ditambah dengan berikutnya adalah not. I do not eat-nya tidak ada tambahan s. Rice yang didinya sama seperti atas. Dan untuk he, she, dan juga it, maka kita akan buat kalimat he does not. Ini juga tidak ada tambahan s. He does not eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Di sini adalah kalimat membantah, menyangkal. I do not eat rice. Ini he does not, berarti dia laki-laki tidak. He, she, it menggunakan rumus yang sama seperti ini. Do not bisa disingkat menjadi don't. Saya tarik ke atas. Don't tulisannya seperti ini. Untuk doesn't, nah, does not bisa disingkat menjadi doesn't. Don't dan juga doesn't. Terakhir untuk bentuk interrogatif itu rumusnya adalah diawali oleh do atau does, tergantung dari apa? Betul sekali subjeknya, lalu kata kerja bentuk satu. Jangan lupa di belakang ada tanda tanya. Oke, tunggu. Maka kita masukkan I do, tinggal balik do I, kata kerja bentuk satunya adalah, mohon maaf, do I eat rice every day, tanda tanya. Dan yang terakhir does he, ini berlaku untuk he, she, it, does he eat rice every day, tanda tanya. Kalau misalkan pertanyaan do I, ini jawabannya menjadi yes you do. Ketika subjeknya I, jawabannya berubah menjadi you. Jadi ditanyai, do I, apakah saya makan nasi setiap hari? Silakan ditebak. Yes you do. Tidak boleh yes I do. Kalau no berarti no you do not. Sedangkan untuk does, ini does he, berarti kalau yes, he does. Mudah saja tinggal dibalik. Kalau no berarti no he does not. Do not boleh disingkat, begitu pula dengan does not. Ini adalah rumus dan juga penggunaan dari sebuah tenses yang namanya simple present. Jika ada yang ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.